Cek. Halo sobat nih, gas lagi dah Shenlang. Dan seperti biasa juga yang mau ngasih gue kopi bisa banget baca di deskripsi. Dan yang lainnya tolong dibantu komen. Dan harusnya ini untuk hari Kamis ya, harusnya Kamis. Dan nanti malam takbiran. Dan itu aja sih. Yuk langsung aja kita gaskan. Review sedikit dari part sebelumnya. Saat ini Shenlang dapat mendapatkan sebuah kabar kalau ternyata Nona Yao dalam kondisi yang tidak baik-baik saja, hingga membuat Shenlang dia pun harus pergi menuju tempat di mana Nona Yao tinggal untuk dapat membantu menyelamatkan dirinya. Mengingat Nona Yao adalah salah satu pion penting di dalam rencana milik Shenlang. Tapi sebelum pergi tentunya Shenlang dia juga harus mendapatkan sebuah pengawalan dari kamar dagang Tiandou yang kali ini datang membantu Shenlang. Dan gadis inilah yang akan datang pergi bersama dengan Shenlang. Namun untuk Shenlang sendiri sebelum dia pergi tentunya dia juga harus melakukan sebuah persiapan. Karena dia tahu kalau Nona Yao hanya akan bertemu dengan para wanita saja. Hingga membuat Shenlang kini dia pun langsung melakukan sebuah makeover lengkap dengan semua pakaian yang seperti ini, tampak seperti wanita utuh. Wah, gila gak tuh? Namun di sini Shenlang setelah dia melakukan sebuah makeover yang lengkap, dia pun langsung naik ke atas kereta kuda dan dia langsung pergi bersama dengan Nona Feng menuju kota Nuzhou. Namun di dalam perjalanan di sini Shenlang dia juga bertanya kepada Nona Feng tentang siapa yang jauh lebih kuat dibandingkan Nona Feng dan juga istrinya, mengingat mereka berdua adalah seorang pejuang. Namun untuk gadis ini dia pun mengatakan kalau dia jauh lebih kuat daripada istri dari Shenlang, walaupun yang nggak jauh-jauh banget, karena bakat yang dimiliki oleh dirinya juga nggak bagus-bagus aja. Ucap dari gadis ini yang membuat Shenlang dia pun berpikir, apakah istriku yang sekuat itu masih dianggap biasa-biasa aja kah? Pikir dari Shenlang. Dan itu juga membuat Shenlang dia juga penasaran siapa yang paling berbakat yang ada di negara bagian Yue. Dan itu membuat gadis ini dia pun mengatakan kalau sosok yang paling berbakat adalah Zhu Hongshui. Yang membuat Shenlang dia nggak menyangka kalau ternyata itu adalah orang yang sebelumnya pernah dia lihat. Kalau tidak salah sebelumnya Zulin dia pernah melamar Mulan kan atas nama Zhu Hongshui. Bukankah dia adalah putra dari seorang gubernur Zurong? Tapi dia juga keponakan dari ratu. Tapi bukankah dia adalah seorang sarjanawan? Ucap dari Shenlang. Dan hal itu pun juga dibenarkan oleh gadis ini, di mana dia mengatakan kalau dia adalah seorang sarjanawan dan juga seorang ahli seni bela diri. Dan mentornya juga adalah Zuo Qi yang merupakan seorang sastrawan juga, yang membuat Shenlang dia nggak menyangka kalau ternyata itu adalah paket lengkap. Dia adalah seni bela diri yang jago dan juga seorang sarjanawan, pikir dari Shenlang. Namun di sini Shenlang dia juga tahu kalau Zuo Qi dia memiliki sebuah hubungan dengan Nona Luozhu, yang membuat Shenlang pun bertanya apakah itu benar. Tapi di sini gadis ini dia pun mengatakan kalau dia nggak tahu dan dia nggak peduli dengan itu semua. Dan karena Shenlang memang suka sekali bergosip, membuat dirinya mencoba untuk terus melakukan gosip ria bersama dengan gadis itu. Tapi di sini sayangnya gadis ini dia pun enggan untuk dapat bergosip dengan Shenlang. Bahkan dia kesal dengan apa yang diucapkan oleh Shenlang dan ingin segera menghajarnya. Tapi mengingat dengan apa yang diucapkan oleh kakaknya yang sebelumnya, membuat dirinya gak bisa memberikan pelajaran kepada Shenlang yang dari tadi ngerocos baik. Ucap dari gadis ini yang kesal dengan Shenlang. Namun tak lama setelahnya mereka pun tiba di sebuah dermaga untuk dapat menyeberang ke kota Nuzhou. Dan memang Shenlang yang memiliki penampilan yang seperti ini menarik perhatian bagi orang-orang yang ada di tempat ini. Bahkan ketika mereka sudah naik ke atas kapal sekalipun, ada dong sekelompok orang yang mencoba untuk dapat menaklukkan Shenlang. Tapi yang ada digeplak sama si gadis ini. Dan melihat tuannya diperlakukan seperti ini, tentunya seluruh anak buahnya tidak terima. Tapi ternyata nggak ada gunanya juga di hadapan dari gadis ini yang memang sangat OP. Dan itu membuat Shenlang dia dapat beristirahat dengan tenang karena dia dilindungi oleh gadis yang sangat amat kuat. Dan tak lama setelahnya, kini pada akhirnya mereka pun tiba di kota Nuzhou. Dan setibanya di kota ini, Shenlang dapat melihat kalau ternyata kota ini memiliki benteng yang sangat amat kuat, hingga membuat Shenlang dia pun berpikir kalau sepertinya benteng ini terlalu kokoh dan akan sangat sulit untuk dapat ditaklukkan dengan cara biasa, pikir dari Shenlang. Bahkan jika hanya dengan 2000 pasukan saja,
Aku rasa mereka masih bisa mempertahankan benteng ini, pikir dari Shenlang. Namun di sini Shenlang dia juga tahu kalau dia ya nggak akan mungkin bisa menaklukkan kota ini dengan kekuatan. Tapi itu membuat Shenlang dia harus memikirkan sebuah rencana lainnya lagi untuk dapat menaklukkan benteng ini, pikir dari Shenlang. Apalagi benteng ini ada tiga benteng di kota ini. Dan dulu aja leluhur dari keluarga Jin mencoba untuk dapat menaklukkannya gagal. Dan itu membuat Shenlang dia pun berpikir kalau sepertinya harus menggunakan cara lain, nggak bisa pakai cara langsung aja. Dan setelahnya kini mereka pun pergi menuju tempat yang memang telah ditentukan. Sedangkan di sisi lainnya di dalam istana dari Qiu Yao, saat ini Nona Qiu Yao dapat mendapatkan perawatan dari orang-orang yang ada di sekitaran dirinya. Tapi sayangnya nggak berguna. Namun di sini Nona ini dia pun tahu kalau penyakitnya sangat mengerikan dan dia juga tahu kalau ini nggak ada gunanya juga dirawat, hingga membuat dirinya meminta kepada pelayannya untuk segera memanggil Nona Shu untuk kembali melanjutkan ceritanya. Yang membuat Nona Shu dia pun bingung kenapa Nona Yao malah ingin mendengarkan sebuah cerita. Tapi ya karena memang ini adalah sebuah perintah, membuat Nona Shu nggak punya pilihan lain selain kembali memberikan sebuah cerita Sun Gokong kepada Nona Yao. Dan setelah menyelesaikan satu bab, di sini Nona Yao dia pun kembali untuk dapat beristirahat dan dia meminta kepada Nona Shu untuk dapat membangunkannya nanti 3 jam lagi, ujar dari gadis itu. Namun mendengar apa yang diucapkan oleh Nona Yao yang ingin beristirahat sejenak membuat Nona Shu dia pun bertanya, oke. Lantas setelah dibangunkan memangnya mau apa? Ucap dari Nona Shu. Dan untuk gadis ini dia pun mengatakan kalau dia harus bertanding dengan seseorang. Bertanding dengan kondisi yang seperti ini? Siapa lawanmu? Ujar dari Nona Shu. Dan untuk Nona Yao dia pun mengatakan kalau yang akan dia lawan adalah Zhu Hongsui. Mendengar apa yang diucapkan oleh Nona Yao, di sini Nona Shu dia pun tahu apa yang harus dia lakukan. Di mana Nona Shu dia juga mengatakan kalau dia memiliki seorang kenalan yang mungkin saja dapat membantu Nona Yao. Dan apakah Nona Yao mengizinkannya? Dan untuk Nona Yao tentunya dia mengizinkan Nona Shu untuk memanggil rekannya. Itu yang membuat Nona Shu dia tidak lagi membuang-buang waktu dan dia langsung mencoba untuk dapat pergi menemui Shenlang saat ini juga. Tapi uniknya ketika Nona Shu dia pergi dari ruangan Nona Yao, di sini gadis ini dia pun menatap tajam ke arah Nona Shu. Sedangkan untuk Nona Shu sendiri saat ini dia pun mencoba untuk dapat segera pergi tempat di mana Shenlang berada dan dia berharap Shenlang dapat membantu menyelamatkan Nona Yao, ujar dari gadis ini. Dan setibanya di tempat yang memang telah ditentukan di sini, Nona Shu dia pun bertemu dengan para penjaga dan para penjaga pun mengizinkan untuk Nona Shu untuk segera masuk mengingat Shenlang telah menunggu. Dan ketika Nona Shu dia masuk ke dalam gubuk ini, dia langsung memanggil Shenlang untuk segera ikut bersama dengan dirinya. Tapi ketika dia melihat Shenlang, dia pun ternganga melihat penampilan baru dari Shenlang yang seperti ini, yang terlihat habis bersolek. Dan itu membuat Shenlang dia berujar, "Hei, ada apa? Kenapa kau menatapku seperti itu? Apakah kau ingin lihat biji yang ada di bawah?" Ucap dari Shenlang, yang membuat gadis ini dia pun kaget ketika dia melihat penampilan dari Shenlang yang sangat indah seperti itu. Tapi di sini Shenlang ini juga tahu kalau sepertinya Nona Shu terpesona dengan penampilan baru miliknya, hingga membuatnya pun menarik Nona Shu dan dia berujar, "Hei, apakah kau terpesona dengan penampilanku?" Ujar dari Shenlang, yang membuat Nona Shu dia pun, "Diamlah kau, suaramu aneh." Ujar dari Nona Shu. Di mana Shenlang dia juga mengatakan, aku ini sangat tampan jika aku menjadi seorang pria, dan ketika aku menjadi wanita, tentunya aku dapat memikat seorang wanita pula." Ujar dari Shenlang, yang membuat Nona Shu dia pun mencoba untuk dapat mendekati Shenlang, melihat dari dekat dan detail, dan ternyata Shenlang memang mempesona, ucap dari Nona Shu. Tapi saat ini mereka juga nggak punya banyak waktu, hingga membuat Nona Shu dia pun langsung menarik Shenlang untuk dapat ikut bersama dengan dirinya. Sedangkan untuk Shenlang sendiri, ketika dia dalam perjalanan menuju tempat di mana Nona Yao berada, dia pun berpikir kayak manalah penampilan dari Nona Yao. Karena yang ada di dalam pikirannya, Nona Yao adalah orang yang sangat besar, kejam dan juga keji. Mengingat reputasi yang dia miliki sungguh sangat mengerikan. Tapi ketika Shenlang tiba di dalam ruangan Nona Yao, dia pun ternganga ketika dia melihat ternyata Nona Yao memiliki ukuran 37. Gede. Dan itu membuat Shenlang dia pun nganga ketika dia melihat penampilan yang dimiliki oleh Nona Yao. Dan itu membuat dirinya pun ngabrut, ngaca
kencang brutal. Ucap dari Shelang yang sulit untuk dapat menahan diri. Di sini Shelang dengan cara uniknya mencoba untuk dapat membayangkan pengawalnya si Nona Fang agar dia enggak ngaceng lagi enggak tuh. Tapi itu tentunya membuat Shelang akan sangat sulit untuk dapat menahan diri mengingat penampilan Nona Yao sungguh sangat luar biasa bagi dirinya. Ini sangat mengerikan. Ucap dari Shelang. Tapi di sini untuk si pelayan ini dia pun melihat Shelang dan dia nggak yakin dengan kemampuan yang dimiliki oleh Shelang. Apalagi saat ini dia juga mengatakan kalau banyak sekali dokter terkenal yang telah dibawa, tapi nggak ada satupun yang dapat menyelamatkan Nona Yao. Dan itu membuat gadis ini dia pun mengatakan cepat lakukan pemeriksaan dan segera pergi. Ucap dari gadis itu yang membuat Shelang dia pun tahu kalau sepertinya inilah gadis yang selalu aja dibicarakan oleh Nona Shu, si gadis yang paling menyebalkan. Tapi di sini Shelang dia juga tahu kalau dia nggak punya waktu untuk dapat berurusan dengan gadis ini dulu dah. Dan di sini Shelang dia pun melakukan sebuah pemindaian kepada Nona Yao. Dan ketika Shelang dia melihat, di sini Shelang cukup terkejut dengan apa yang telah dia lihat karena ternyata Nona Yao dia mengalami luka dalam di bagian otaknya hingga membuat Shelang dia pun kaget bagaimana bisa orang ini masih dapat bertahan hidup. Karena biasanya orang biasa jika terkena ini semua maka dia pasti akan stroke. Ucap dari Shelang. Tapi di sini Shelang dia juga mendapatkan sebuah pesan yang diberikan oleh Nona Shu, di mana Nona Shu dia pun bertanya apakah Shelang dapat menyembuhkan Nona Yao. Dan untuk Shelang dia pun menulis dan dia juga mengatakan kalau dia dapat melakukannya. Tapi di sini Shelang dia juga meminta kepada Nona Shu untuk melepaskan kain yang ada bersama dengan Nona Yao, yang membuat Nona Shu dia pun dia berpikir kalau Shelang mencoba untuk dapat mencari kesempatan. Kau ingin mengambil keuntungan kan? Ucap dari Nona Shu. Tapi untuk Shelang dapat mengatakan enggak, aku harus melakukan sebuah pemeriksaan secara penuh. Ucap dari Shelang. Tapi Nona Shu dia nggak percaya karena dia tahu Shelang tipe laki-laki seperti apa. Dan dia nggak percaya kalau Shelang melakukan sebuah pemeriksaan. Pasti Shelang ini sedang ngabrut nih, pikir dari Nona Shu. Tapi untuk Shelang dapat mengatakan sudah lakukan saja, ini adalah pemeriksaan yang penting. Ucap dari Shelang yang membuat Nona Shu nggak punya pilihan lain selain bertanya dulu kepada Nona Yao. Dan di sini Nona Yao dia pun mengizinkannya, yang membuat kini Nona Shu dia pun melepaskan kain yang ada bersama dengan Nona Yao. Dan ketika dilepaskan membuat Shelang yang melihatnya dia pun semakin makin brutal nggak tuh yang di bawah, makin bergejolak hingga membuat Shelang nggak bisa tahan lagi karena memang sungguh sangat indah dan juga mempesona apa yang dimiliki oleh Nona Yao ini. Dan itu membuat Shelang dia mencoba untuk dapat mengalihkan pikirannya, tapi itu semua gagal karena yang di bawah ini udah dilipat sekalipun ke bawah tapi tetap aja masih bergejolak hingga membuat dirinya mencoba untuk dapat mengalihkan dengan beberapa Nona Fang di sekitaran dirinya agar ini nggak terlalu naik. Tapi itu semua nggak banyak berguna. Tapi di sini Shelang dia juga tahu kalau dia adalah seorang dokter dan dia harus profesional. Ucap dari Shelang. Dan di sini Shelang dia pun langsung melakukan sebuah pemeriksaan secara lengkap. Dan dia juga membutuhkan waktu sekitar 30 menit untuk dapat melakukan sebuah pemeriksaan secara lengkap. Tapi di sini untuk gadis ini dia pun kesal ketika dia melihat Shelang melakukan hal seperti itu. Dan dia meminta kepada Shelang untuk segera pergi setelah dia melakukan sebuah pemeriksaan. Namun untuk Shelang dia gak peduli dengan apa yang diucapkan oleh gadis itu. Dan dia pun menuliskan sebuah kertas kepada Nona Shu untuk dapat dibacakan. Dan itu membuat Nona Shu dia pun bertanya kepada Nona Yao apakah Nona Yao tidak berani membuka matanya. Apakah karena ketika dia membuka mata dia akan merasa pusing dan ingin muntah. Dan hal itu pun dibenarkan oleh Nona Yao. Bahkan Nona Yao dia juga mengatakan kalau dokter-dokter yang lainnya nggak pernah bertanya seperti itu. Dan hanya orang inilah yang tahu tentang apa yang dia rasakan. Dan di sini Shelang dia pun kembali mencoba untuk dapat bertanya melalui Nona Shu. Di mana Shelang dia pun bertanya apakah penglihatan yang dimiliki oleh Nona Yao ketika dia membuka matanya menjadi semakin gelap, kepala yang berdenyut dan juga aliran yang semakin menekan isi kepala. Dan hal itu pun dibenarkan juga oleh Nona Yao. Dan itu membuat Nona Yao dia juga nggak menyangka kalau ternyata dapat mengetahui apa yang dia rasakan. Dan di sini untuk Shelang, dia pun kaget dong. Bagaimana bisa gadis ini masih dapat bertahan? Karena jika saja orang normal sudah pasti meningsoi dengan hal-hal gila seperti ini. Ini gejala medis yang sangat serius. Ucap dari Shelang.
Tapi di sini, Shelang dia juga meminta kepada Nona Yao untuk fokus mengendalikan energi internal miliknya. Tapi apa yang dilakukan oleh Shelang dan juga Nona Shu membuat gadis ini lagi-lagi rusuh aja. Lagi-lagi dia pun protes yang membuat Nona Yao dia pun meminta kepada pelayannya untuk diem dari tadi ribut baik. Yang membuat gadis itu pada akhirnya pun langsung kalem dan nyingkir walaupun ya mukanya perangkat-perengut. Namun di sini untuk Nona Yao dia pun bertanya kepada Shelang dan juga Nona Shu apa yang sebenarnya terjadi dengan dirinya, yang membuat Shelang dia pun menulis kalau sejatinya Nona Yao telah diracuni. Mendengar itu tentunya membuat Nona Yao dia pun bertanya racun apa. Dan untuk Nona Shu dia pun mengatakan kalau sejatinya Nona Yao telah terkena racun logam berat yang udah terakumulasi dalam waktu yang sangat lama hingga menyebabkan gejala seperti ini. Bahkan jika saja ini orang normal maka orang itu pasti udah nggak ada di dunia ini, ucap dari Nona Shu. Di sini Nona Yao dia juga bertanya bagaimana mungkin dia dapat teracuni. Dan untuk Shelang dia juga bingung bagaimana bisa ya. Karena sebelumnya untuk Putri Ningluo dia keracunan timbal karena dia menggunakan alat makan yang mengandung timbal. Tapi untuk Nona Yao apa? Pikir dari Shelang. Tapi Shelang dia juga tahu kalau ini semua terjadi dengan akumulasi waktu yang cukup lama. Yang artinya mungkin saja dia keracuni makanan. Jawab dari Shelang. Tapi untuk Nona Shu dia pun mengatakan enggak mungkin makanan. Karena makanan yang dimakan oleh Nona Yao juga telah dicicipi dulu oleh beberapa orang termasuk dirinya. Dan dirinya aja masih utuh, sehat-sehat aja. Ucap dari Nona Shu. Tapi Shelang dia pun mengatakan kalau ini semua membutuhkan waktu. Membutuhkan akumulasi waktu yang cukup lama. Enggak singkat sekali makan langsung kek. Enggak. Ini bertahun-tahun. Ucap dari Shelang. Namun di sini Shelang dia juga ingin bertanya-tanya. Apa yang membuat gadis ini jadi seperti ini? Dan itu membuat Shelang pun berpikir makanan yang selalu dimakan setiap hari tapi berakumulasi jangka panjang. Dan itu membuat Shelang dia pun berpikir jangan-jangan itu adalah garam. Ingat garam itu ada dua, garam makanan dan juga garam industri. Dan itu membuat Shelang dia pun berpikir apakah jangan-jangan dia makan garam industri? Pikir dari Shelang. Dan itu membuat Shelang meminta kepada Nona Shu untuk segera membawa garam dapur yang ada di tempat ini. Dan benar saja kini garam itu pun dibawa. Dan itu membuat Shelang mencoba untuk dapat melihat kalau ternyata ini garamnya normal-normal aja. Bahkan dicicipi oleh Shelang rasanya ya normal aja, nggak ada yang aneh. Jadi apa ya? Pikir dari Shelang. Namun di sini Shelang dia juga bertanya kepada seorang pelayan apakah benar ini garam yang dimakan oleh Nona Yao. Dan pelayan itu juga mengatakan iya benar ini kok. Yang membuat Shelang jadi bingung lah. Tapi apa ya? Pikir dari Shelang. Tapi melihat Shelang yang bingung membuat Nona Yao dia pun mengatakan coba sini garamnya biar aing cicipin sendiri dah. Dan ketika Nona Yao dia mencicipinya dia pun merasakan kalau garam ini beda dengan garam yang biasa dia makan, yang membuat Shelang hilih. Udah candu dia guys sama garam industri, pikir dari Shelang. Dan itu membuat Nona Shu dia pun tahu kalau sepertinya ada yang tidak beres. Dan itu membuatnya pun berpikir ini garam pasti koki. Dan dia meminta kepada seorang penjaga untuk segera membawa si juru masak. Dan benar saja tak butuh waktu lama datanglah seorang penjaga bersama dengan si juru masak yang imut juga. Dimana gadis ini dia pun mengatakan kalau dia nggak mungkin melakukan hal gila seperti itu. Dan dia nggak mungkin melakukan hal gila kepada jenderal ini karena dia sangat menyukai Nona Yao, ucap dari gadis tukang masak. Dan di sini gadis tukang masak dia juga mengatakan dan dia akan membuktikan kalau dia tidak bersalah. Dan dia ingin mengadu palanya sama tembok. Tapi ketika dia akan melakukannya, di sini Nona Yao dia pun menghentikannya. Dan di sini untuk gadis ini dia pun memohon ampun dan dia juga mengatakan kalau dia tidak memiliki niat hal seperti itu dan dia ingin Nona Yao percaya dengan dirinya. Dan untuk Nona Yao dia pun percaya kepada bawahannya karena makanan yang dia makan selama beberapa hari ini rasanya nggak enak, nggak seperti makanan yang biasa dia makan, yang membuat gadis ini dia juga mengatakan kalau memang dia adalah koki baru, yang membuat Shelang yang mendengarnya ya benar sih, tapi ini sebuah penghinaan untuk seorang koki nggak sih? Pikir dari Shelang. Tapi di sini untuk Nona Yao dia juga meminta kepada pelayan asistennya untuk segera datang. Dan untuk gadis ini dia pun datang. Dan di sini untuk Nona Shu dia pun langsung bertanya kepada si gadis hijau di mana koki yang biasa masak. Dan untuk gadis ini dia pun enggan untuk dapat menjawab pertanyaan dari Nona Shu. Dan dia menganggap siapa kau bertanya-tanya kepadaku. Ucap dari gadis itu yang membuat Nona Yao dia pun bertanya, hei kau,
jawab saja pertanyaannya. Yang membuat gadis ini dia pun mengatakan kalau kok yang biasa masak saat ini sedang cuti. Dan katanya anaknya akan melahirkan, jadi dia cuti 3 hari lalu. Ucap dari gadis itu yang membuat Nona Yao dia pun tahu kalau sepertinya ada yang tidak beres, dan dia meminta kepada penjaga untuk segera menangkap orang itu. Dan untuk Nona Shu, dia pun berpikir kalau sepertinya akan sangat sulit untuk dapat menemukan orang itu lagi. Dan sepertinya orang itu juga udah tidak ada. Ucap dari Nona Shu. Dan apakah tersangkanya bisa ditangkap? Akan kita bahas di part lanjutannya aja. Oke? Dan sampai jumpa di part lanjutannya. Dan harusnya ini siang, malamnya takbiran Indonesia main. Wes. Allahu Akbar. Wih, asik. Takbiran cuy. Terus motong embe hari Sabtu, malam Minggu bakar-bakar. Beuh. Nanti gua update dah, gua foto, thread, gua masukin ke sini dah. Dan sampai jumpa di part lanjutannya untuk Shelang. Bye, thank you.